Hasil sidang gugatan Bambang Trihatmojo ke Sri Mulyani masuk sidang perdana. Sidang perdana gugatan Bambang Trihatmojo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah dilakukan hari ini. Bambang menggugat Sri Mulyani atas perkara utang SEA Games yang berujung pencekalan dirinya. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Pusat. Dilihat dari detik.com dari website SIPP PT-UN Jakarta, Kamis 22 Oktober, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan. Sidang ditunda dengan keterangan jawaban tergugat atau pihak Menku Sri Mulyani akan disampaikan secara elektronik. Jawaban tergugat akan dijadwalkan untuk disampaikan pada 5 November mendatang. Detik.com sudah mencoba menghubungi pihak Bambang melalui kuasa hukumnya Prisma Wardana Sasmita. Namun hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan lebih lanjut soal jalannya sidang yang dilakukan virtual. Dilansir dari CNBC Indonesia, Prisma sempat mengatakan sidang tetap berjalan, namun Bambang tidak hadir dan meminta Prisma mewakilinya. Pak Bambang tidak ikut sidang, ujar Prisma. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan, sampai saat ini Kementerian Keuangan masih akan mempelajari terlebih dahulu apa saja gugatan dari Bambang. Sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dan Kementerian Keuangan akan mempelajarinya, kata Hadianto. Jadi hari ini tadi 22 Oktober kemarin lah ya, itu pembacaan hasil gugatannya apa yang digugat pemirsa. Hadianto mengatakan pihaknya belum menyampaikan pernyataan apapun dalam sidang berhubung adanya keterbatasan sidang yang dilakukan secara online. Namun dia memastikan Kementerian Keuangan sudah memperoleh gugatan dari pihak Bambang. Karena persidangan secara elektronik tidak ada pembukaan sidang atau diskusi, Kementerian Keuangan juga belum menyampaikan apa-apa karena baru memperoleh gugatan hari ini. Dari catatan detik.com, perseteruan antara Bambang dan pihak Kementerian Keuangan terjadi karena pencekalan kepada Bambang untuk keluar negeri terkait dengan utang penyelenggaraan SEA Games 1997 yang ditagih ke Bambang. Sri Mulyani menyodorkan utang yang harus dibayar putra ketiga Presiden Soeharto itu sebesar 50 miliar ditambah 50 miliar rupiah ya, ditambah bunga 5% per tahun. Prisma pernah menjelaskan kasus yang membelit kliennya terjadi saat Bambang menjadi ketua konsorsium mitra penyelenggara SEA Games 1997. Untuk teknik pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti. Ayah Bambang yang kala itu menjadi Presiden Republik Indonesia menggelontorkan uang 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan Presiden. Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kementerian Sesnek, kata Prisma kepada detik.com. Menurut Prisma, dana tersebut sebenarnya merupakan dana talangan untuk kepentingan SEA Games 1997. Karena komitmen konsorsium mitra penyelenggara pada dasarnya hanya kesanggupan dalam penyelenggaraan SEA Games, dana kesanggupan konsorsium maksimal 70 miliar rupiah. Namun sebagaimana diaudit, ternyata lebih dari 156 miliar rupiah. Wow, tidak meliputi dana pembinaan atlet. Dana talangan itu membengkak karena dikenakan bunga per tahunnya. Prisma melihat tagihan ke kliennya tidak berdasar. Bunga 5% per tahun itu sebenarnya talangan yang disebut sebagai utang hingga selesai dilakukan audit keuangan. Namun yaitu unsur politiknya dibawa-bawa, apalagi tanpa diduga Presiden Soeharto lengser di 1998, ucap Prisma. Nah, karena Bambang Trihatmojo merasa bukan penanggung jawab PT Tata Insani Mukti, maka ia keberatan bila harus menanggung tagihan tersebut. Menurut Prisma, yang bertanggung jawab atas keuangan dana yang ditagih adalah PT Tata Insani Mukti. Yang menjadi subjek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru
keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subjek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu PT sebagai subjek hukumnya, tegas Prisma. Nah, jadi jawaban dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani belum ada pemirsa. Nanti dijadwalkan tanggal 5 November 2020. Nah, kita tunggu saja 5 November 2020 itu seperti apa jawaban dari Kementerian Keuangan. 50 miliar plus bunga 5% setiap tahun. Wow. Sudah berapa itu ya? Nah, itu tadi hasilnya ya. Nah, sidang perdana gugatan Bambang Trihatmojo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah berlangsung tadi pagi kemarin secara virtual di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Pusat. Di sidang perdana ini Bambang tidak menghadiri sidang dan hanya diwakili oleh pengacara dan tim advokasi. Hal ini disampaikan langsung oleh pengacara Bambang Prismawardana Sasmita kepada CNBC Indonesia. Pak Bambang tidak ikut sidang, ujarnya Kamis 22 Oktober. Kendati demikian, sampai berita ini diturunkan, Prisma belum berkenaan menjelaskan secara detail apa saja gugatan yang dilayangkan oleh putra ketiga Presiden kedua RI Soeharto kepada pihak tergugat. Dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga memberikan tanggapan saat dikonfirmasi perihal sidang perdana ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto mengatakan sampai saat ini Kementerian Keuangan masih akan mempelajari terlebih dahulu apa saja gugatan dari Bambang. Sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dan Kementerian Keuangan akan dipelajarinya, kata Hadianto kepada CNBC Indonesia Kamis 22 Oktober. Dalam sidang perdana ini, Hadianto mengatakan dari Kementerian Keuangan sebagai tergugat belum menyampaikan pendapat apa-apa karena adanya keterbatasan pihak yang dilakukan secara online. Karena persidangan secara elektronik tidak ada pembukaan sidang atau diskusi, Kementerian Keuangan juga belum menyampaikan apa-apa karena baru memperoleh gugatan hari ini, kata Hadianto. Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta mengatakan Kementerian Keuangan siap untuk mengikuti segala proses persidangan. Sidang yang berlangsung hari ini pun Sri Mulyani sebagai pihak tergugat diwakili oleh tim advokasi dan hukum Kementerian Keuangan. Kemenq akan mengikuti proses sesuai ketentuan, jelas Isa. Sebelumnya Prisma pernah menjelaskan surat perpanjangan pencekalan ke luar negeri kepada Bambang terbilang prematur dan kebablasan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab pelaksana KMP SEA Games itu adalah PT Tata Insani Mukti. Sehingga pihak yang semestinya diminta pertanggungjawaban adalah perusahaan tersebut. Menurut Wardana, Bambang tidak bisa diminta pertanggungjawaban dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Sikap Kementerian Keuangan yang membebankan tanggung jawab kepada kliennya itu dinilai tak adil. Konsorsium secara perdata bukan subjek hukum, sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Jadi diminta pertanggungjawabannya itu ya PT Tata Insani Mukti sebagai subjek hukumnya, ujar Wardana kepada CNN Indonesia dikutip CNBC Indonesia Kamis 22 Oktober. Adapun utang yang harus dibayar oleh putra kedua Prisma Soeharto itu diklaim Prisma senilai 50 miliar rupiah plus bunga 5% setiap tahunnya. Jadi seperti itu ya pemirsa. Kementerian Keuangan belum memberikan jawaban apa-apa hari ini pemirsa. Nah, katanya PT Insani Mukti yang wajib membayarnya. Nah, permasalahannya adalah PT Tata Insani Mukti ini kan pasti ada hubungan erat dengan Bambang Trihatmojo. Dan dulu ada campur tangan Bambang Tri, jadi otomatis PT tersebut takut pemirsa zaman dulu.
Seperti itu mungkin ya. Nah, apa sih bisnis Bambang Triatmojo? Ya, kalau bukan anak presiden mana bisa dia bisnis-bisnis begitu. Pemirsa. Nah, bagaimana sih sumber uang Bambang Triatmojo? Bambang Triatmojo kini tengah menjadi perbincangan setelah menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gugatan suami Mayang Sari tersebut dibuat setelah ia dicekal ke luar negeri karena piutang ke negara yang belum lunas. Kendati memiliki utang, nyatanya Bambang Triatmojo memiliki sederetan kerajaan bisnis yang membuat kekayaannya tak pernah surut. Berikut sumber uang Bambang Triatmojo, suami Mayang Sari yang kini dicekal Menteri Keuangan Sri Mulyani ke luar negeri. Yuk kita intip bocoran kekayaan Bambang Tri. Bambang Tri dikenal sebagai putra Presiden Soeharto sekaligus pengusaha nasional yang sukses. Namun bisnisnya tak luput dari kontroversi lantaran gurita bisnisnya beranak pinak saat ayahnya masih berkuasa. Seperti dilansir dari kompas.com dalam artikel gurita bisnis Bambang Triatmojo, putra Soeharto yang gemar berbisnis. Kekayaannya pun terbilang fantastis. Pada tahun 1998, Bambang Tri dilaporkan memiliki kekayaan sekitar 33,5 miliar dolar Amerika Serikat. Wow. Yang pertama adalah Bambang merupakan pendiri Bimantara Citra. Suami Mayang Sari tersebut merupakan pendiri Bimantara Citra yang saat ini berubah menjadi PT Global Mediacom. Tahun 1981, Bambang berkongsi dengan 4 kawannya yakni Muhammad Tahril, Rosano Barak, Indra Rukmana, dan Peter Gonta untuk merintis Bimantara. Rosano Barak Rosana Barak ini mungkin mertuanya Syahrini kali ya. Masih dilansir dari sumber yang sama, Bimantara berkembang dengan sangat pesat selama periode rezim Orde Baru. Kelompok bisnis Bambang Tri memiliki saham di 96 perusahaan. Di antara 96 anak perusahaan itu masing-masing terbagi atas 35 buah subsidiary company, lebih dari 50% modalnya berasal dari Bimantara. Lalu 48 perusahaan lainnya dikategorikan sebagai affiliate company yang saham Bimantara di dalamnya kurang dari 50%. Sedangkan 13 sisanya terbilang other company yang saham Bimantara hanya sekitar 10-20%. Nah, berkembang cepat usahanya pemirsa. Selama Presiden Soeharto berkuasa, bisnis Bimantara terus berkembang dan merambah cepat. Mulai dari perdagangan, broker asuransi, real estate, konstruksi, televisi swasta, perhotelan, transportasi, perkebunan, perikanan, industri otomotif, industri makanan, industri kimia, pariwisata, dan lainnya. Salah satu perusahaan milik keluarga Cendana itu tergabung dalam beberapa subholding dan Bimantara menjadi holding company. Bambang juga merambah ke bisnis bank dengan mendirikan Bank Andromeda. Selain itu, jenis kegiatan usaha Bimantara antara lain kimia dengan aset 666,7 miliar rupiah, agrobisnis yang terdiri dari perusahaan kayu di Balikpapan, dan Nestle 957,7 miliar rupiah. Berikutnya yakni perusahaan di bidang keuangan dan asuransi 105,7 miliar rupiah, media dan komunikasi 382,6 miliar rupiah, pertambangan dan energi 234,9 miliar rupiah, farmasi 10 miliar, real estate dan properti 881,8 miliar, otomotif 148,6 miliar, dan transportasi udara 120,2 miliar. Wow. Beberapa perusahaan besar yang diketahui berada di bawah Bimantara Group antara lain stasiun televisi RCTI, Plaza Indonesia, Astriland, Indonesia Air Transport, dan Chandra Astri. Bisnis lainnya, Bambang Triatmojo juga mendirikan induk usaha lain PT Bumi Kusuma Prima. Beberapa perusahaan Bimantara termasuk kelompok perusahaan ini antara lain PT Gelatindo Multigraha, produsen cangkang kapsul, PT 5 Satria Nirwana keagenan Mercedes-Benz, dan PT Citra Auto Nusantara. Dicekal Sri Mulyani, belakangan ini nama Bambang Tri kembali menjadi perbincangan pemirsa.
pemirsa. Oh, jadi seperti itu ya, karena uangnya banyak dicekal oleh Sri Mulyani. Oh, baguslah. Saya bilangnya jago Sri Mulyani kalau bisa minta uangnya Bambang Tri. Nah, jangan minta ke rakyat kecil mulu dengan pajak sana sini. Baguslah kalau melawan Bambang Tri, karena ini adalah perseteruan yang seru, pemirsa. Perseteruan seru antara Bambang Tri sama Sri Mulyani. Nah, seperti itu sumber gurita kekayaan bisnis dari Bambang Tri, ternyata banyak banget ya usahanya dan otomatis banyak uangnya. Jadi Mayang Sari kepincut deh sama Bambang Tri. Seperti itulah pemirsa. Oke deh, bye bye semuanya, sayonara.